tinggi. Kalau hanya untuk mengibuli, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bukan mulut. Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat kita menjual tanah, tapi dengan harga murah. Ada Aldera, ada Forkot, ada Smith, PRD, juga PDI Segi Lima, menjadi PDI Promek waktu itu. Begitu diserbu, sebetulnya jam 2 itu udah ada isu mau penyerbuan, tapi nggak jadi. 2 hari 3 hari lah nggak jadi. Akhirnya jadi juga di Sabtu Kelabu. Makanya nih 28 tahun ini yang luar biasa. Pas jatuh di hari Sabtu, luar biasa. Ini ada apa ini, nggak tahu nih Pak Sekjen, kok pas hari Sabtu. Nah hari Sabtu saya jam 5 pagi, dulu belum ada handphone, adanya pager, Starco. Saya di Starco, DPP udah diserbu. Saya lari dari klinik saya Ciledug, nggak punya duit. Bawa gitar, untung masih bisa gitar dikit-dikit, pura-pura ngamen naik Metro Mini biar sampai di Ponorogo di sini. Ngamen, sampai di YLBHI sudah dihadang, nggak bisa ke sini. Saya sempat kaget tuh, tapi saya ditarik sama Garda Sembiring, nggak ada hari ini. Di YLBHI untuk mengobati orang, termasuk menjahit. Wah, klinik saya udah hangus di sini, di basement itu. Saya suruh teman satu PRD mengambil di klinik Ciledug yang walaupun sudah tanpa papan nama. Saya sudah diturunkan karena kita dulu resikonya ikut Megawati, kalau punya usaha ditutup, jadi karyawan dipecat. Tidak ada kuda tuli atau tidak ada 27 Juli, maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi, itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kejatuhan Soeharto tidak terjadi tiba-tiba dan sekonyong-konyong. Ada kondisi-kondisi objektif tertentu yang membuat kejatuhan Soeharto hampir menjadi niscaya. Krisis ekonomi yang melanda Asia dan kemudian menjalar hingga ke Indonesia menjadi api yang mempercepat keruntuhan Orde Baru. Beberapa hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru adalah adanya ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Orde Baru yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun menorehkan deretan catatan kelam tentang ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam mewujudkan negara yang adil dan demokratis. Jika kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di kota Jakarta pada bulan Mei 1998, tentunya konteks peristiwa ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja, seolah berdiri sendiri dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menjadi setting latar pra-kondisinya. Penting bagi kita untuk melihat kurun waktu sebelumnya, bagaimana dinamika gerakan rakyat dan mahasiswa antara tahun 1996 dan tahun 1997 yang begitu dinamis dan bergolak dalam menentang rezim Soeharto, serta bagaimana konteks narasi-narasi alur sejarah itu berlangsung. Setelah peristiwa berdarah 27 Juli 1996, penyerbuan kantor PDI, perlawanan rakyat dan mahasiswa terhadap rezim Soeharto, berikut pilar-pilar yang menjaga kekuasaannya semakin berkobar. Situasi pasca 27 Juli, gerakan rakyat mengalami masa-masa mencekam di mana terjadi crackdown atau pemukulan keras terhadap Partai Rakyat Demokratik atau PRD dan ormas-ormas sektoralnya seperti Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID, Serikat Tani Nasional atau STN, dan JEKER atau Jaringan Kerja Kesenian Rakyat. Selain PRD, organisasi-organisasi pro-demokrasi lainnya juga mengalami tekanan dan intimidasi seperti Pijar, KIPP, Aldera, PUDI, SBSI, YLBHI, dan basis-basis PDI Mega juga turut dibungkam. Represi keras Orba saat itu berupa penangkapan-penangkapan aktivis pro-demokrasi, pemenjaraan, penculikan, disertai dengan penggerebekan sekretariat-sekretariat gerakan, penggerebekan kampus-kampus, pabrik-pabrik oleh intelijen dan tentara, juga penggerebekan rumah-rumah dan kantor-kantor yang dicurigai sebagai tempat berkumpul dan bersembunyinya para aktivis pergerakan kala itu.
Memasuki era tahun 1997, gerakan rakyat dan mahasiswa mulai menggeliat kembali secara perlahan-lahan. Berbagai bentuk aktivitas konsolidasi, diskusi-diskusi, dan rapat-rapat tertutup mulai dilakukan oleh para aktivis pergerakan yang tersisa dan berserakan dalam situasi ketakutan, ancaman, dan kocar-kacir pasca pemukulan secara fisik di beberapa kota, termasuk di Jakarta. Sepanjang tahun 1997, bentuk-bentuk perjuangan tertutup atau istilahnya perlawanan bawah tanah mulai dilancarkan, seperti graffiti action di dinding-dinding strategis kota, pembangunan kembali komit-komit aksi, distribusi selebaran ke kampus-kampus, juga ke kantong-kantong pemukiman massa perkotaan, kawasan-kawasan industri, perkampungan buruh, bis-bis, halte, telepon umum, dan fasilitas publik lainnya. Semua perlawanan diam-diam ini ditujukan agar selebaran-selebaran dan terbitan-terbitan yang diproduksi oleh gerakan bawah tanah mampu dibaca dan menjangkau massa luas. Selebaran-selebaran ini umumnya berisikan informasi mengenai isu-isu yang saat itu menjadi keresahan dan pembicaraan orang banyak, seperti naikkan upah buruh, tanah untuk petani penggarap, turunkan harga, kebebasan berorganisasi, otonomi kampus, juga isu politik seputar cabut 5 UU politik, cabut dui fungsi ABRI, dan seruan gulingkan Soeharto. Sepanjang bulan Mei tahun 1997, Orde Baru kembali menyelenggarakan pemilu untuk melegitimasi kembali kekuasaannya. Sementara gerakan rakyat dan mahasiswa yang bekerja dalam syarat-syarat yang begitu represif mulai bergerak dan merespon dengan lantang pemilu 1997 dengan slogan boikot pemilu Orba dan gulingkan Soeharto. Mega Bintang Rakyat atau MBR sebagai alat propaganda dan agitasi gerakan bawah tanah kala itu mengeluarkan selebaran berkali-kali pada masa-masa kampanye pemilu pada tahun 1997 ini. Berbagai isu dari tema-tema di atas menjadi tema utama dalam setiap isi penjelasan dan seruan selebaran-selebarannya. Ribuan, bahkan ratusan ribu selebaran Mega Bintang Rakyat diproduksi dan didistribusikan secara masif dalam barisan konvoi-konvoi kampanye massa, baik itu kampanye PPP, PDI, atau massa rakyat perkotaan dan mahasiswa yang tumpah ke jalan-jalan di Jakarta sepanjang masa kampanye tersebut. Seruan dan sentimen anti Soeharto dan Orba ini kemudian disambut rakyat Jakarta di jalan-jalan dengan begitu antusias. Perlawanan rakyat mengambil bentuk pertempuran-pertempuran jalanan antara massa rakyat dan tentara yang dibantu polisi. Bentrokan ini terjadi hampir di semua sudut-sudut kota, di mana titik-titik massa tumpah ke jalan. Situasi umum saat itu hampir seluruh jalanan hingga gang-gang di sudut-sudut kota Jakarta dan perkampungan dilanda pertempuran jalanan, bahkan meluas sampai ke wilayah Botabek, kota-kota satelit di pinggir Jakarta, yang mana antaranya adalah Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Peristiwa Mega Bintang Rakyat pada tahun 1997 juga di kemudian hari dijadikan ajang latihan bagi mahasiswa dan rakyat Jakarta dalam menghadapi pertempuran-pertempuran jalanan berikutnya yang lebih besar dan menentukan dalam rangka membuka ruang demokrasi dan kebebasan politik, juga perjalanan sejarah Indonesia kontemporer selanjutnya. Udah ya? Ya udah mulai. Halo coy, ketemu lagi nih ya, kita ngobrol-ngobrol lagi soal sejarah gerakan kiri sama pelakunya. Ya, hari ini sama Bang Ruli ya, bingung mau memanggilnya. Dulu sebutannya panjang, panggilannya orang lebih kenal gue panjang dulu. Oh, Mau mulai dari mana, Bay? kayak biasa. Latar belakang dulu. Maksudnya latar belakang apa nih? Latar belakang Background asal. Oh iya. Jadi ya gue sama mahasiswa yang lain, kita sama dengan penduduk atau rakyat yang lain pada saat itu. Yang membedakan mungkin gue pada saat itu masih punya kemampuan untuk kuliah. Masih punya kemampuan untuk kuliah di salah satu universitas, namanya Universitas Institut Sains dan Teknologi Nasional, ISTN. Ya dulu sih cita-citanya mau jadi teknokrat, mau jadi seorang ahli elektro, karena ini hobi gue dengan gue masih lucu ya, tentang hati, alat elektronik. Ya itu, terus mau minta apa lagi sih? Kalau asalnya dari mana? Asal saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya tinggal dengan keluarga itu keluarga kesebelasan, 10 orang. Jadi orang tua saya punya anak 10, sebenarnya kalau mati hidup semua tuh ada 14. Nah, kalau orang zaman dulu, jadi ayah saya ini, ya saya dilahirkan dari
keluarga ibu harus jujur lah ya. Jadi biar ini kan pendidikan, kalau kita bicara pendidikan, saya mau jelasin sulit sebenarnya. Kalau dulu aku menjelaskan bahwa gua masih ada darah penjari, itu pasti diserang sama teman-teman belakang. Tapi memang pada dasarnya ya, kalau keluarga gua itu keluarga pria di Sumatera. Oh, Jadi masih ada silsilah datu-datu lah kalau di Sumatera. Tapi ya kita bisa dipungkiri, dan memerdekakan kita kan kaum pria ini kan, benar nggak? Iya kan, dan itu yang menyebabkan gue bisa tinggal di Jakarta. Orang tua gue itu ya salah satu juga yang bisa menyatakan pendidikan untuk ya sampai soal pergerakan. Mungkin itu, dan semangat-semangat tentang bagaimana kecintaan kepada negara, bangsa itu dan saya tahu kalau saya juga hidup di 3 zaman nih. Pada saat itu masa 3 zaman itu dari eranya sebelum tahun awal abad ke-19 dia hidup mulai bedanya. Ayah saya itu salah satu tokoh Masyumi. Yang bagaimana dan banjir kan. Tapi ada yang menarik ketika saya memutuskan menjadi king. Itu lagi kepada ayah saya itu rumah. Dan saya terus terang, saya menyukai dari kiri dan saya ingin sosialis. Ayah saya seorang otomatis pas. Kita sama-sama melawan Pasti. oh, Mau walaupun ideologi ayah itu Islam itu masuk, tapi dia juga sama, dia pada tataran melawan kapitalisme itu menjadi sama dengan saya. Karena kan tanpa kita pungkiri sebenarnya Masyumi itu sendiri kan sebenarnya korban dari politik. Jadi ayah saya itu menjadi korban politik ketika Soeharto berkuasa. Jadi ketika ada pendidikan yang bagus dari ayah saya terhadap saya jelas. Masyumi itu menentang komunis, itu kita menentang secara ideologis, kita berdebat secara ideologis, tapi kita tidak pernah mengkriminalkan, menangkap atau membunuh, itu tidak. Tapi secara ideologi, secara pemahaman kami itu. Jadi itu yang diajarkan sama ayah. Dan kalau kita tidak suka sama seorang muslim, lawanlah pemikirannya, tapi jangan lawan orangnya ya, fisiknya dan pemikirannya. Kita boleh berdebat dulu untuk pemikiran, tapi fisiknya. Nah itu karena lambat laun Masyumi ini kemudian dipinggirkan sama Soeharto, dikecilkan, juga dengan partai-partai lain kayak PPN yang menyebutkan ke 2 partai juga sebenarnya nggak ada perpecahan juga. Ayah saya kecewa masuk kegiatan sosial dari Malaysia, salah satu untuk Jawa. Nah, kami sakit hatiannya pada saat setelah peran Islam yang ada peran jadi ketika dia membuat rekayasa anti komunis segala macam pada nama itu menunjukkan penyampaian Islam, tapi belakangan setelah berkuasa itu menggunakan kayak saya gitu ya. Saya dilahirkan dengan posisi kesederhanaan sampai masih bisa kuliah
Dari kuliah itulah saya ketemu sama beberapa teman. Nah, mulai dari kasus sumber darah ini. Dari SN. Iya. Oh iya. Tapi dari dulu memang saya senang organisasi, di SMA saya ketua OSIS. Nah, di kuliah saya masuk ke ke Black Prof, ke IPA. Oh Ya, jadi Black Prof, nah kemudian itu peristiwa 27 Juli, peristiwa sumber darah ISTN. Jadi sumber darah ISTN secara singkat aja ya, tetap. Jadi kita membayar kampus itu akhirnya ada mungkin sekitar 2% lah yang disisihkan untuk kegiatan sosial. Teman-teman D3 khususnya elektro membuat kegiatan bagi sosial dan meminta anggaran uang itu. Dan cara menyandera wakil rektornya orang 3. Nah, 3 disandera, dijagain. Tidak lama kemudian tentara datang, serang masuk kampus. Jadi saya pada saat itu saya masih kader biasa gitu. Akhirnya ya ikut-ikutan aja pada awalnya gitu. Kita kalau ada kegiatan apapun saya selalu coba terlibat gitu. Ketika sumber darah ini saya ditunjuk sebagai tim advokasinya. Nah, di situ Rendro, terus wamennya apa Dado tuh sekarang jadi wamen, jadi yang di partai gini. Nah, Dado disebut tangkap. Rendro. Oh, tentu ya. Nah, mereka berdua ditangkap. Kemudian aku yang melakukan ditunjuk sama Indrian Lubis, sama Indra Iskandar yang sekarang jadi masih sekjen nggak di DPR MPR. Indra Iskandar ditunjuk sebagai penerima tamu maupun tim mobilisasi massa. Karena kemarahan massa udah sampai anti-militerisme, kita semua udah terima aja. Saya nggak tahu bahwa di dalam situasi itu sebenarnya di dalam gerakan itu punya faksi-faksi warna-warna tersendiri. Ada warnanya Indra Iskandar, ada warnanya Rendro, yang muda-muda. Nah ini yang membuat gerakan itu jadi lebih berwarna. Tapi bacaan-bacaannya itu kan juga sudah mulai didistribusikan bacaan-bacaan seperti progres. Kalau progres, tentang dari progres. Memang dulu aku bacanya progres itu menceritakan tentang penindasan yang terjadi di masyarakat. Beberapa daerah mau petani, di buruh, di mana-mana. Yang bikin sama. Nah, kalau katanya sih itu Roy katanya. Oh. Dan progresnya. Tapi itu menjadi bacaanku yang paling menarik pada saat itu kalau jangan progres. Dan bacaannya dari saya mulai baca progres, dan dari setelah progres itulah kemudian Banyak sekali tahu bahwa polisi itu bertindak ke tapi yang menarik karena saya dijadikan tim advokasi sumber berdarah, saya pernah perketa konkret itu karena sumber berdarah itu gaungnya luar biasa ya, sampai kampus-kampus lain di luar ISTN itu bersolidaritas gitu. Timur datang tuh ke kampus ISTN.
Nah, Badan Perindustrian dia memberikan hitungan solidaritas gitu. Satu disusupi oleh kepentingan politik ya. Gua bilang nggak masalah juga sebuah perjuangan punya kepentingan politik yang menunggangi kasus lainnya. Itu realitanya terjadi. Nah, dibawa nih katanya kita masa nih, yuk kita solidaritas ke DPR yuk. Bawa masa ISTN. ISTN itu kita tinggal nunggu gua habis sudah ngangkut ke sana pada saat itu. Teknik. Nah, langsung kirim ke DPR, tapi gelagatnya memang udah nggak asik nih. Kali itu gue bilang nggak usah banyak-banyak, cuma nggak habis bisa habis lah. Nah, sama di teman-teman katanya bersolidaritas dan mau membawa kasus penangkapan teman-teman ini. Nah, rupanya sampai DPR yang dibuka itu seret Soeharto ke sidang istimewa. Udah pada zaman itu kan masih zamannya Soeharto ya. Nah, ditangkapin lagi jangan. Memang di belakang dari istimewa itu ada beberapa organisasi lupa sih. Tapi ya, di bawah peristiwa pengibaran spanduk syarat Soeharto sidang istimewa itu ada 3. Dan beberapa elemen di Jawa Timur yang memang punya kebijakan. Nah, setelah itu yang mau saya katakan, dari peristiwa-peristiwa itulah yang kemudian membuat saya paham soal massa gitu. Karena dekat sama massa, melakukan massa, bagaimana cara menjadi apa, bagaimana mendekati massa. Nah, tapi yang sebuah organisasi pasti ada keputusan-keputusan yang secara subjektif itu tidak bisa diterima. Biasanya kalau orang berorganisasi itu nggak bisa keinginan lu paksakan dalam sebuah organisasi. Nah, pada saat itu karena gue adalah dalam tanda kutip calon kader, pada saat itu gue masih calon kader setelah peristiwa itu. Kekecewaan gue terhadap peristiwa tersebut oke bisa berjalan, tapi sebuah organisasi ini yang harus mengawal isu agar tetap berjalan. Nah, gue bingung. Penro di Depok ke Surabaya. Pas gampang dulu apa pas di Depok. Tapi pada saat itu sebelumnya kita udah terlibat membangun gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa sebelum terjadi peristiwa subuh berdarah ya. Jadi gerakan di mahasiswa itu dimotori itu awalnya oleh LSM, awalnya gerakan mahasiswa di Jakarta. Di LSM, katanya sih yang gue dengar tuh SKP itu adalah Indra Dayono, mantan aktivis G8. Nah, bukan 74 nah ini 78 yang apa Bandung IPD yang buku putih ya. Nah setelah 78 ini Indro ini yang banyak mengorganisir tentang isu-isu. Rupanya Roy juga paham dengan ini. Yang nanti ini kawan saya. Nah, saya nggak ngerti nih kenapa ada istilah deployment. Marah dong, sedang saya yang masih apa namanya? Masih sekalian ya, iya, sekalian kampus lah. Tapi kemarahan itu kan nggak ngerti dasarnya apa. Nah,
Tapi sebelum peristiwa Suruh Berdarah ini sendiri, saya juga bentuk yang namanya beberapa organisasi, namanya SMB, Solidaritas Mahasiswa Jakarta. Nah, sebelum saya bicara ke Solidaritas Mahasiswa Jakarta, itu tadi ya, saya bilang ada SKEPI, ada komponen-komponen gerakan mahasiswa. Nah, zaman dulu SKEPI itu mengorganisir gerakan mahasiswa itu biasanya yang aktif di organisasi pers kampus, ya di pers kampus. Ya, karena back konferensi itu ya kita lagi namanya dulu bukan solidaritas, pers mahasiswa Jakarta lah, apa namanya? Jadi ada organisasi di Jakarta itu yang basisnya pers. Nah, tapi sering dimobilisir untuk gerakan-gerakan, dan salah satunya itu isu PLN, Lebak Bulus, kasus Lebak Bulus itu, pembangunan Lebak Bulus, terus sama sampah impor dari Belanda. Nah, yang sampah impor saya ikut, saya sempat ditarik sama misalnya, kamu mahasiswa mana gitu, saya diam aja. Tapi akhirnya tahu juga kalau naik STN hebat juga tuh yang tahu gue. Ya, dari situlah pengalaman aksi pertama saya. Ini gue ketemu dengan teman-teman aktivis lain. Pertama di, nah di Jakarta ini bergabung juga tadi. SKEPI-nya kan kelompok LSM ya, ketemu yang LSM di bawahnya di UI itu ada namanya FBB, ada Roy itu ada apa namanya, Jabo tuh ada si Jabo si siapa namanya, Wilson sama Fai sama Roy itu ada juga di atasnya gitu, organisasi LSF. Nah, Rendro Tumpak sama Nado ini disebutnya di kecil. Itu dari ISTN. Kelompok-kelompok ini yang kemudian ketemu dengan organisasi di luar kampusnya. Saya ditarik ke FBB. Disitulah saya dengar, itu harus dideploy. Artinya bagaimana nih kasus advokasi yang gue tanganin, kan gue sih tim advokasi kan buat si Rendro ya. Lari kan dia lari dari pengadilan, jadi nggak nyelesain pengadilannya. Walaupun akhirnya tahu gue juga kita nggak ada apa namanya hasilnya juga begitu aja, maksudnya akhirnya diambangin. Oh, nggak ada keputusan ini? Nggak ada keputusannya juga sih sebenarnya. Kemudian Rendro lari, gue apa namanya, situasi kan aman kan, tapi pada saat itu gue belum tahu tuh. Walaupun gue udah masih kolektif ya, gue kolektif di SPN gitu, di kolektif mahasiswa dulu. Nah, walaupun juga masuk kayak kemudian di kolektif yang lebih besar, kolektif Jabodetabek lah seperti. Ini masih dibangun dulu, jadi gue masih namanya organisir ISIP, ngebangun yang namanya komite aksi itu masih terlibat. Nah, tapi setelah gue masuk ke FBB, gue fokus ke isu buruh karena FBB itu LSM yang lebih cenderung membahas soal advokasi buruh pada saat itu. Di situ ada Dita Sari, ada Luan Pilat, ada Asep Salmin, ada
Dari beberapa teman yang ada ikhlas. Nah, berbeda lagi. Ya programnya pada saat itu setelah saya ini adalah mungkin begini. Semua mantan aktivis ini dipaksa untuk tinggal sama rakyat. Kalau dulu mungkin zaman kayak di Jogja mungkin gue nggak ngerti ya bagaimana mengkater aktivis di luar Jakarta mungkin ke isu-isu petani, tapi kalau di Jakarta itu bagaimana dengan cara dibawa ke pabrik. Setelah itu juga ada ini semacam training sedikit mungkin tentang bagaimana cara pengorganisasian dulu dan pengobatan dulu pada situasi yang depresif. Gue liatin ke Tangerang, gue sama Sarip pada saat itu. Sarip ini juga mahasiswa juga. Nah, Sarip itu seniornya Rosok. Nah, tapi adik kelasnya beliau. Nah, Rosa dari SN juga tuh. Rosok di ST. Nah, kemudian tadi sampai mana tadi? Gue livin ya. Iya, Di livin dulu itulah. Kemudian itu gue organisasi guru sampai mogok. Artinya antara teori dan prakteknya itu makin kekirian kita tuh makin tajam gitu loh. Sampai mogok berkali-kali, apalagi di situ kan dikasih gue organisasi pabrik Parici kan. Itu akan kerjanya banyak, namanya untuk cari duit 500 sampai 1 juta tuh ya bukan itu. Karena dia ada penggantian. Iya, karena di sini rupanya gue tahu di undang-undang bukan jam sostek itu namanya, apa namanya, undang-undang ketenaga kerjaan, kalau ada kecelakaan kerjaan itu yang luas jari ini ada harganya. Iya. Gitu loh. Oh. Jadi dia rela karena nggak sakit katanya, karena makin mesinnya kan dia kan pabrik panci itu bikin panci buat masak itu karena diputar cepat kali ini. Kalau itu ada namanya solet teman saya, teman dulu ya, itu lihat jari. Dan gue lihat hampir semua tuh mayoritas jarinya banyak. Nah, di situ makin kecintaan gue terhadap rakyat di situ. Nah, dari situ gue bawa lah dia organisasi bagaimana juga sebelumnya kita ini kan mahasiswa itu kan kelas bisnis kecil, artinya bisa ke atas bisa ke bawah. Nah, gue cuma dengar cerita dulu petani sekali bawa ke ISTN segala macam agar mendekati yang realita itu dengan kondisi mahasiswa. Jadi kondisi masyarakat pada zaman dulu itu kalau ada kasus tuh lanjutnya langsung ke kampus, dibawa ke kampus. Nah, gue kepikiran juga ini bagaimana nih di Tangerang ini gue bawa ke apa namanya, ke UI pada saat itu. Nah, tapi gue karena orangnya tipenya kan selalu nggak puas ya kasus ini selalu organisasi. Akhirnya sampai kita setelah alih ini kita balik, akhirnya memutuskan untuk membuat komputer dulu gitu. Gue masuk dan gue tinggalin tuh kegiatan mahasiswa gue, hedonisme mahasiswa gue lari ke organisasi guru. Setelah alih ini tuh, tapi Sarip tetap menyelesaikan kuliahnya biasa. Gue fokus organisasi guru. Disitulah gue ngerti apa namanya pembentukan kolektif apa namanya guru. Itu ada gua, ada Iwan, ada yang kemudian Iwan di akhir-akhirnya ditarik ke komite mahasiswa buat kerja karena Renzo kan sudah dipindah ke
Surabaya. Ke Surabaya. Nah, di komite dulu inilah yang kemudian kita berpikiran perlunya organisasi legal. Jadi prinsipnya harus dipahami, dalam membuat organisasi itu selalu dari semi legal gitu. Jadi ujian-ujiannya itu kita dilatihnya dari semi legal, digebukin di kampus, pembangunan organisasi buruh untuk mengajak mereka mogok ke Jakarta segala macam. Nah, itu ujian-ujian kita ditempanya begitu. Sampai akhirnya kita bisa berpikiran untuk membangun sebuah organisasi sendiri atau organisasi kolektif lah pada saat itu. Nah, berpikir organisasi kolektif dulu, pada saat itu udah berpikir nih pentingnya organisasi legal pada saat itu. Semua tuh udah lagi isunya lagi panas organisasi legal. Tapi gue mau cerita gini, yang selama pengalaman gue ikut di kegiatan keaktifasi ini adalah ada dua paham yang membedakan bahwa apa ya, gue nyebutnya kalau gue dari PRD juga susah juga. Ada semacam sebuah kekuatan di era itu yang nantinya membuat organisasi legal yang kita sebut PRD, STN, PBI dan sebagainya. Itu adalah yang selalu berpikir ke sistem. Ini kesalahannya ini sistem. Ada sebuah kekuatan mahasiswa lainnya yang berpikiran adalah bahwa kesalahan ini sesuatu, jadi orangnya langsung, presidennya langsung. Dalam perdebatan internal gua dengan Roy pada saat itu bicara, itu yang disebut radikal. PRD radikal. Bukan sosok gitu. Anak-anak pada zaman itu yang kemudian nanti jadi PRD itu tidak radikal, karena dia hanya bicara tentang bahwa ini yang menyebabkan ketimpangan ini sistem, tapi tidak ada action. Siapa yang bisa nggak tahu, cuma memberi pernyataan sikap atau siaran pers, pernyataan lah, semacam pernyataan, statement, tidak ada aksi masalah. Berbeda dengan Pijar pada saat itu ya, yang sudah berani menunjuk hidung penyebabnya. Ini yang menyebabkan perbedaan kedua kubu. Kubu yang satu mahasiswa yang menganggap sistem dengan kubu yang satu menganggap bahwa suatu orang yang masalah. Tapi ini tetap berjalan kemudian ke depan. Lambat laun teman-teman yang tadinya bicara sistem harus masuk ke ranah politik, ke kasus Detik, Editor, Tempo di Bredel. Mau nggak mau komite-komite mahasiswa pada saat itu yang hanya bicara soal sistem mau nggak mau terlibat mengadvokasi atau terlibat aksi dan digebukin juga akhirnya bersama teman-teman wartawan dalam kasus pemberedelan dan ketiga Tempo dan tiga majalah ya. Nah itu yang beredar pada zaman Soeharto. Disitulah kedekatan antara aktivis dengan media makin dekat tuh hubungannya aktivis dengan media. Dan itu mau ngomong tadi perbedaannya ya. Nah mau nggak mau yang tadinya cuma bicara bahwa sistem hanya dari biasanya kan bicara sistem itu kelompok diskusi. Nah, karena kita kuat pada awalnya. Ini gue bicara Jakarta ya, gue nggak tahu nih bagaimana kita koneksinya akhirnya bisa bergabung ke daerah. Nah, karena kita berpikiran ini sistem, tapi ada di situ ada elemen ISTN, ada elemen dua yang akan rata ini kan lebih cenderung teorinya lebih nomor dua kan ya kita aksi lah maksudnya. Aksi. Nah di situ pada saat itulah mulai kita mau nggak mau juga bersentuhan dan polisi real. Mau nggak mau lu harus turun ke lapangan juga,
terlibat aksi. Nah, ini yang kita dorong kepada teman-teman mahasiswa bahwa isu sistem itu harus dimaterialkan. Bagaimana cara mematerialkannya dalam kasus-kasus rakyat itu? Setiap dalam kasus rakyat itu kita ada di sana. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya kita terlibat. Ketika gue bicara soal sudah sampai ke sana, kesadaran gue dianggap teman-teman kesadaran di sana, gue baru tahu bahwa di belakang ini semua sudah terbangun yang sebuah organisasi sebenarnya. Gue sama Dita ada kolektif besar lagi rupanya, ada kolektif, mesti kolektif besar udah jelasin. Jadi kalau kita bikin organisasi itu ada kolektif, ada orang-orang tertentu yang melakukan pengorganisiran. Nah, itulah yang kita sebut kolektif. Kalau itu waktu sebuah darah misalnya, bagaimana saya mengorganisir jurusan-jurusan yang ada di kampus misalnya. Nah, itu ada kolektifnya, ada orang-orang yang tertentu. Nah, itu yang kita sebut kolektif. Nah, nanti lebih besar dari itu ada perwakilan mahasiswa di tingkat kampus-kampus misalnya. Ada mahasiswa, nah itu yang kita sebut kolektif Jabotabek atau kolektif mahasiswa Jabotabek atau kolektif biru Jabotabek. Nah, ini perwakilan mahasiswa yang kita satukan menjadi sebuah kolektif ini. Rupanya saya pikir juga sebatas membangun kolektif itu. Rupanya ada kolektif di tingkatan nasional dan ada organisasi lain yang menyumpah gue gitu. Padahal gue sama Dita Sari Dilantik gue sama Dita Sari dilantik organisasi. Udah pada saat itu ada organisasi ilegal dan ibu pikirkan gue udah paling top nih. Misalnya ilegal gue udah paling top, pokoknya ada lagi masuk di organisasi itu dan ditunjuk jadi megang sektor buruh Jabotabek. Nah, kalau Iwan itu untuk sektor mahasiswa Jabotabek, Asep itu kayak kompol lah, itu kan perlu ditunjukkan. Asep almarhum. Asep almarhum dia lebih ke karena pertama dia jurusan Rusia dan teori-teori kimia mungkin dia paham. Dia kemudian mungkin kompol. Nah, sejak saat itulah gue berdiskusi lah pada saat itu, kok kita gerakannya gini-gini aja sektor buruh tuh. Gerakan gini. Sedangkan sektor ketika tahun 90-an, sebelum 90-an evaluasinya kalau kita bicara progres tuh gerakan petani tuh banyak banget. Tapi setelah 90, setelah kasus Marsita sampai selanjutnya itu gerakan buruh tuh banyak banget. Nah, kan evaluasi kita kan selalu itu kan, kita baca gerakan rakyat tuh dimulai dari masyarakat bergerak sendiri. Jadi berapa kali mereka melakukan aksi. Nah, buruh pada tahun 90-an itu paling banyak melakukan aksi. Nah, saya masuk di komite buruh itu. Tapi kok gue bilang kita kok masih kalah sama Mitra Patahan ya? Oh iya. Yang kasus di Medan SBSI ya? SBSI, kasusnya gede banget. Ini dong, sebagai darah muda gue terpancing gitu. Gengsi gitu, apalagi gue punya pengalaman organisasi yang besar. Masa gue nggak bisa, target gue tuh paling untuk di Tangerang itu kita memogokkan pabrik Hasa dan pabrik Nike lah di situ gitu. Di organisasi itu pabrik panci itu. Rupanya nggak ngemanci. Ketika buruhnya keluar, teman-teman mau narik masanya itu dari Tangerang. Jadi gue koordinasi kan ke teman-teman Jabotabek pada saat itu. Yuk, gue ada aksi ini, kita rally yuk. Kita rally dari pabrik ke Pemda Tangerang. Belum sempat dari Pasar Kemis itu dinarik, teman-teman udah ditangkepin. Jadi nggak sempat menyisir buruh-buruh yang lainnya. Kesalahan kita pada saat itu adalah kita percaya pada pepeloporan pabrik panci sendiri, harusnya masuk ke pabrik-pabrik lain. Dan selembaran itu nggak efektif untuk disebar
pada titik pembuatan kesalahan saya evaluasi pribadi. Oh, nggak digedor-gedor. Rencananya seperti itu. Rencananya kan kita mau narik nih dari pabrik panci panjang tuh pabrik di pasar ini tuh kan pabrik semua tuh. Nah itu mau narik gitu, jadi setiap orang yang mau masuk ke pabrik mau mencegah-cegah. Cuma nggak sanggup, udah masuk ke sana udah keluar dari tangkap itu teman-teman. Nah teman-teman ditangkepin, rupanya taunya kita di kodim, diselamatin sama teman dari LBH. Nah dari saat itu saya masih terpacu bahwa gerakan kita nggak bisa lagi kecil gitu, harus gerakan kita besar. Nah caranya bagaimana? Putus tuh antara strategi atas dengan strategi bawah, rupanya putus. Artinya strategi bawah ini ada strategi, bukan mungkin strategi di bawah untuk melihat sektor Jakarta aja, gitu. Tapi ada strategi di bawah yang levelnya bicaranya nasional, ya mungkin saya dan CS yang penting yang tadi saya bilang tadi, pentingnya organisasi, munculnya organisasi mereka. Nah pada saat itulah muncul tuh dibangun tuh Smith, bangun tadinya SMB di Smith, berdiri organisasi, terus sampai berdiri partai, walaupun awalnya namanya Partai Persatuan. Partai Persatuan. Pada saat itu setelah berdiri Partai Persatuan, siapa sih yang organisir pertemuan di Partai Persatuan? Anak ISTN. Dulu masanya Partai Persatuan yang namanya kader PRT itu ISTN semua kayak gitu. Bahasanya nyobongin. Jadi yang nyembunyiin orang-orang dari semua luar kota segala macam itu masuknya ke ISTN dulu, dan kegiatannya itu di Lenteng Agung di salah satu dan berbatasan dengan komplek tentara lah di situ. Jadi kan dia ada di komplek tentara juga ada salah satu asrama di situ, kongres di situ. Iya, inilah Partai Persatuan. Lama ya, kemudian berubah lagi kepemimpinan dari Sugeng ke Budiman. Budiman inilah sudah berdiri partai. Tapi sebenarnya kita juga sebenarnya nggak radikal atau revolusi karena sudah ada sebelumnya kelompoknya. Kalau bicara partai ya, Pudi. Oh, Pudi Sri Bintang. Pudi sudah ada. Kenal belakangan setelah itu. Nah, jadi itulah seperti itu. Kita memang nggak sebagai kelompok organisasi biasanya. Nah, bagaimana ya tadi? Udah nih ya terbentuk. Nah, gue mah ambisi gue tetap setelah organisasi itu terbentuk, kita akhirnya deklarasi. Setelah dilantik itu sama gua itu, gua di bawah, Dita di atas. Keputusannya Dita sebagai pimpinan guru PPGI. Gua organisasi. Nah, target gua harus udah puluhan ribu nih. Malu lah kita sama PPGI segala macam kalau aksinya cuma sedikit. Nah akhirnya gua fokus tuh dari Tangerang. Nah, Linda sama Nacung itu di Bogor. Linda ini Linda Kristanti. Linda sama Nacung di Bogor. Dia punya kolektif tuh. Namanya kelompok diskusi kan mungkin mau bikin kolektif ya diskusi aja. Tidak berkembang. Kalau gue kan diskusi sekali, 2 kali gue ajak aksi langsung. Nah, akhirnya gue dibantu, dideploy ke situ. Deploy ke situ, gue sama pokoknya gue dimasukin lagi deh dari Tangerang gue di situ untuk mempercepat karena targetnya itu ada 15.000 guru GRI. GRI. Ya. Nah itu kita kebetulan ada kontak soalnya kontaknya Linda sama Nacung itu. Nah dari situlah kemudian kita organisir
apa namanya, muncul tuh apa namanya, aksi lah ke DPR segala macam. Nah itu yang kemudian membuka, yang akhirnya bisa satu-satunya buruh yang pertama kali duduk di meja dewan, ya itu buruh Great River Industry itu. Great River apa? Berapa dosis lupa gue. Nah, buruh Great River itu 15.000 gue bawa ke DPR ke aksi. Diterima akhirnya di situ. Nah, kemudian disusul lagi sama apa namanya, dari aksi Great River itu disusul Indosius itu 5.000. Nah, Indosius ini sudah apa namanya, kesadaran kerakyatan itu sudah mulai nempel nih ke teman-teman Jabodetabek, ke teman-teman mahasiswa Jabodetabek. Dui CS, mereka juga udah berani melakukan pengorganisasian awal, walaupun dibantu ya, dan organisasi legal kan sudah terbentuk, udah mulai terbentuk kan. Jadi PPDI Tangerang sudah ada namanya RIA, ya. Jadi buruh Indosius biasa. Sudah sekitar 20.000 kita punya akses lembaga. Nah, hal ini tidak hanya di Jakarta, ini sudah sebuah keputusan bahwa keterlibatan buruh mahasiswa itu sudah terancang gitu. Nah, di Solo, di Sritek, terus di Surabaya, ya itu melakukan bersama-sama. Di Sritek itu terjadi pemukulan, ada apa namanya, pukul segala macam di sana. Tapi gue nggak paham ya, karena gue posisinya nggak di sana. Positif. Yang gue tahu yang di Jakarta, itu yang terjadi apa namanya, situasinya ya pada saat itu. Jadi sangat menarik gitu loh, bagaimana misalnya kita menaruh Budiman itu di jembatan Great River itu sebagai tokoh legal, partai legal untuk bersuara tidak di hadapan ribuan orang. Kalau kita menganggap pada zaman itu tanpa adanya organisasi ilegal atau organisasi senior, bukan gue sebut organisasi ilegal ya, jadi kedengarannya organisasi bawah atau organizer lah yang gampang. Bahwa kalau nggak ada organizer, popularitasnya Budiman itu tidak ada apa-apa pada saat itu. Hampir di buruh itu sangat dikenal. Itu pentingnya apa namanya, membuat semacam lapisan dalam sebuah organisasi gitu. Itu aja sih yang pengalaman gue. Dan selebihnya itu mungkin dari pasti kan ada dampak ya. Perlawanan makin besar, dampaknya ya 27 Juli. Nah, 27 Juli itu juga menarik sebenarnya, di mana secara politik ada perlawanan khusus di bawah benderanya bukan PDI, di bawah benderanya Megawati. Oh, Megawati. Jadi musuhnya Soeharto pada saat itu Megawati, dia Megawati. Nah itu Megawati kemudian gampang jadi figur, karena musuhnya Megawati. Jadi Megawati dan yang dijembosinya ya PDI pada saat itu. Nah kemudian udah pada saat itu berkembang deh yang namanya kasus 27 Juli. Nah, akhirnya teman-teman karena punya komitmen mendukung Mega pada saat itu kena kesakitan. Kita akhirnya digadari sebagai partai terlarang segala macam, akhirnya harus turun ke bawah. Nah, pertanyaannya yang menarik pada saat harus turun ke bawah itu, siapa sih sebenarnya yang menyebabkan gerakan itu masih bisa jalan? Yang bisa menyebabkan gerakan itu jalan, bukan saya menyombongkan diri ya, tapi menyombongkan diri. Pada saat itu yang saya lakukan, saya ditugaskan oleh Roy untuk menyelamatkan buku-buku dibawa terus selesai. Itu kan bagaimana orang ilegal kan mungkin nggak kelihatan, jalan kelihatan. Walaupun aksi kan gue nggak mau.
Berarti emang maksudnya aksi nih? Nggak jadi perangkat betul? Enggak, ya jadi masa biasa aja. Oh. Jadi masa biasa aja. Kalaupun aksi buruh ya juga jadi masa biasa aja. Kita ikut baris, rame-rame. Tapi kan udah ada komite aksinya sendiri, udah ngerancang. Dan kita yang ngebentuk gue bentuknya di ketika aksi Great River itu bagaimana buruh itu ini kita rapat karena komitenya harus banyak karena puluhan ribu yang itu gue harus cari tempat yang besar di mana di pertemuannya. Gue bikin pertemuan di UI pada saat itu di Danau UI itu. Jadi posisinya biar bisa kerja enggak. Tapi ketika udah aksi ya kita coba jadi masa karena figurnya apa ya? Yang pimpinan-pimpinannya sudah terbentuk sendiri nih, mereka sudah terbentuk sendiri. Udah seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, ketika peristiwa 27 Juli itu juga menarik ketika teman-teman kita bilang ya lega, akhirnya organisasi lega, RD, Smith segala macam pada ditangkap ya. Nah dikejar-kejar karena kelihatan ya. Sebaiknya semudah mungkin gua cari teman-teman yang bisa gua selamatin. Salah satunya di kasih tarik ke bawah gitu. Sama saya jadi berperan itu saya kalau di Jakarta ya. Nah, kita tarikin teman-teman awalnya mahasiswa dulu nih. Siapa nih mahasiswa yang paling gampang diselamatin? Itu Dwi kita selamatin. Agung dan beberapa teman-teman. Nah itu yang gue selamatin teman-teman mahasiswa yang akhirnya kita bentuk tuh komite aksi di apa namanya di Muhammadiyah sana, kampus Muhammadiyah di Pasar Minggu, Pasar Jumat di Pasar Jumat Ciputat aja. Di Ciputat sana. Nah di situ ada kontrakan. Nah itulah yang apa namanya bikin jadi yang masih bisa kita koordinasikan. Dari situ masih kenal lagi tugas dan bawah disebut organisasi bawah lah. Tugas ini kita bikin aksi graffiti action. Oh yang gue tangkap ini. Iya bikin gerakan aksi semua tuh dapat tugas. Gue dapet di kalau nggak salah dua sama apa namanya pokoknya semua udah dapat tugas. Nah, kita bikin syarat suatu apa namanya adil suatu soal. Nah boy itu juga nyebarin sebaran kan di Roseban. Nah kenanya di situ. Nah itu udah. Nah itu ada bimbet segala macam. Jadi yang tersisa tuh kita yang koordinasikan teman-teman di Jakarta yang koordinasi. Cara koordinasinya gimana setelah dipukul? Kenapa? Cara koordinasi setelah dipukul itu gimana? Jadi gampang sih sebenarnya. Gampang. Jadi kalau gue larinya kemana? Gue pasti larinya ke masa ke organizer. Gue larinya ke buruh. Gue pasti aman deh pokoknya. Gue pasti aman. Karena itu gue berani. Ketika misalnya Budiman datang ke Depok, gue bilang, gue mau nyerahin diri atau mau ikut gue. Gue berani apa namanya belagu gitu nawarin ke sana. Gue yakin gue nggak akan suka. Nah kalau keputusan partai bawahnya itu Budiman menyerahkan diri atau gimana? Nggak ada keputusan. Nggak ada keputusan. Kalau di situ nggak ada keputusan karena kocar kacir memang. Nah pada saat itu nggak ada keputusan, cuma gue bertiga doang pada saat itu. Gue cuma memutuskan, lu mau menyerahkan diri. Kalau menurut gue yang ngomong, kalau menurut gue lu menyerahkan diri itu resiko teman-teman yang tertangkap lebih banyak itu lebih sedikit. Lu tenang aja, percayakan sama kita untuk gitu. Tapi kan dia enggak, gue tetap jalan sendiri. Ya udah kalau jalan sendiri dia nggak lama kemudian dia lari keluar. Nah kita kan udah siap-siap mikirin kabur lah. Coba segala, jadi udah nggak kepikiran tuh bagaimana strategi segala macam, udah nggak kepikiran, udah pikir sendiri-sendiri. Tapi penting, gue cuma ngejelasin ini, pentingnya dalam semacam sebuah krisis apapun, ketika ada organisasi bawah, itu adalah
pada saat itulah ketika orang mulai kocar kacir, ada orang yang mulai rasional berpikir bagaimana mengumpulkan lagi yang hampir gue tahu kok teman-teman beberapa teman-teman di RSI segala macam. Tapi karena gue tahu bahwa dia di tempat legal, kalau kita nyebutnya gini, maksudnya LSM itu kita sebut tempat legal. Gitu. Nah, karena semua orang bisa berinteraksi dan tahu misalnya dia di apa namanya Kalyana Mitra misalnya atau di mana gitu, teman-teman di mana posisinya kita tahu ada teman-teman kita di sana. Untuk menghindari kita jangan mendekati sana, jangan mendekati lokasi-lokasi yang memang di kelas itu udah menjadi insting gue sendiri. Jadi gue nggak akan datang ke lokasi yang memang menjadi tempat berkumpulnya massa gitu. Gue nggak akan ke sana. Tapi teman-teman kan masih ngeyel, malah larinya ke orang-orang yang seperti itu. Kita udah sebagian, jadi dan sebagian juga ada yang lari ke kampus-kampus. Nah biasanya yang kita sisir adalah teman-teman yang larinya ke kampus-kampus, dan biasanya malah yang selama di kampus-kampus ini bukan masuk ke kampus ya, karena yang kampus pun digerebek, tapi masuknya di lokasi sekitar kampus, di rumah penduduk, ada kos-kosan, ada yang GT, ada segala macam tuh pada lari ke sana. Nah orang yang sebenarnya hubungannya dengan Smith juga nggak begitu dekat, cuma karena ada peristiwa sumbu berdarah, kok berdarah. Ada peristiwa 27 Juli menyebabkan kampus-kampus ini juga terus melakukan advokasi. Jadi dari situlah gue bisa ngumpulin satu-satu nih, kumpulin yang dapat tugas aksi lagi, nyebutnya yang boleh tetap melakukan aksi-aksi mengeluarkan sampai kita berinisiatif untuk kolektif Jakarta ya, untuk tetap melakukan perlawanan pada saat itu. Setelah kita tahu berhasil mengkoordinasikan teman-teman yang ada di Jakarta pada saat itu, udah. Nah, yang kedua adalah mengkoordinasikan pimpinan organisasi bawah yang masih tersisa. Itu tugas gue juga. Nah, bukan tugas gue ya, tapi gue memfasilitasi tempat rumah gue pada saat itu di Cironde untuk melakukan, gue ngumpulin ada Neza, ada Reza, ada Jabu, malah Jabu di situ, Lur, kalau kita menang nanti, kita jadi petani aja ya. Kita ya sangat sederhana, Jabu pada saat itu. Dan mungkin juga sudah frustasi. Gue lihat ada beberapa pimpinan juga mulai frustasi pada saat itu. Ada Roy, terpisah dengan masa. Sebelum nanti ya? Jauh ya? Jauh sementara tinggi. Ini peristiwa setelah 96 digebuk, gue melangsungkan konsolidasi. Nah, gue ngeliat, gue yang gue takutin tuh mau digerebek. Jadi mata gue ngeliat itu jalan lagi tuh. Yang lain-lain pada rapat di dalam. Nah, apa namanya itu, gue ngomong soal pimpinan pada saat itu ada ya semua lah, ada Reza, ada yang masih bisa kita kumpulin ya pada saat itu. Nah, itu masih siapa namanya? Apa namanya? Perde, apa namanya? Ismu keli bawa baju batik berbuknya. Ada masih ada sampai sekarang lagi. Batiknya tapi keren lagi. Tapi saya ini terjadi keris atau apa gitu. Itu aku buat. Nah terus ya itu si Jamu ngomong lagi. Itu yang gue ingat dia ngomong apa namanya petani aja. Sederhana, rumah kecil, sederhana. Ya terus tanahnya lebih luas gitu. Nah, terus udah kan. Setelah itu setelah dari konsulen pisah lagi kan, mereka pisah, gue nggak tahu. Karena gue kembali lagi kan ke basis gue di teman-teman mahasiswa. Nah pada saat itu udah tuh kita diputuskan untuk masih masuk ke KMK, masih masuk organisasi basisnya PDI karena apinya kan PDI.
di Jakarta ya, api perlawanannya PDI. Jadi setelah peristiwa 27 Juli, PDI itu masih ngelawan. Masanya PDI itu masih ngelawan, masih melakukan demonstrasi di jalan-jalan, masih berani turun di jalan segala macam. Saya pikir itu artinya di situ akhirnya kita masuk. Ini asumsi kolektif Jabodetabek. Kita masuk ya. Bukan hanya Jabodetabek, tapi orang yang ada di Jabodetabek. Semua orang masuk ke PDI. Lukman segala macam semua masuk ke PDI. Nah, organisasi masih juga. Enjoy kita sih. Awalnya enjoy. Masa banyak banget organisasi. Kita bikin yang namanya posko-posko perlawanan. Sampai peristiwa Mega Bintang Rakyat. Wah, di mana-mana perlawanan di jalanan. Gila-gilaan. Kita benar-benar memimpin di jalanan saat ini. Nah, setelah itu nggak lama kemudian baru beberapa teman-teman tuh ada yang diculik setelah peristiwa apa namanya Bintang Rakyat. Gue nggak ngerti ini keputusannya adalah strategi atau ini keputusannya strategi taktik atau apa atau strategi takut gitu loh. Akhirnya tadinya sektor diputuskan kembali meninggalkan PDI karena beberapa teman kita memang diculiknya di basis PDI kayak bentuk Herman itu kayak dia tuh pimpinan figurnya PDI, maksudnya ormasnya PDI yang kita bentuk gitu. Jadi sangat kelihatan sama intelijen sangat kelihatan. Nah di situ keputusan partai membuat komando itu ini harus jujur sebenarnya, harus ada yang berani jujur. Ini keputusannya strategi taktik atau keputusan lari dari menyelamati kawan-kawan kita yang masih ada di lapangan, sisa kawan-kawan kita yang masih ada di lapangan. Dengan sistem komando, perlawanannya diganti dengan perlawanan saudara, segala macam. Jadi dibuat di sektor-sektor tuh, di Jabodetabek ada komandonya, di Jakarta Selatan ada. Nah, pengalaman gue yang dari sektor, maksud sektor itu mengerjakan sektor, misalnya sektor buruh, sektor mahasiswa gitu. Nah, kita belum kebayangan ke sistem komando dan sangat karena ke komando di Jakarta, saya dari komando Jakarta Timur sangat baru dan kita nggak punya kontak apapun. Ada kontak masa PDI itu namanya apa? Sela, kok Sela? Aduh, yang ini nih, yang rumahnya, aduh, saya pasti lu kenal deh si ini. Orang Medan? Bukan, orang Jakarta juga. Jakarta Timur, deh di Jakarta Timur cewek. Bokapnya memang orang PDI, jadi basis masanya memang agak besar. Tapi itu yang berhasil kita organisasi, selebihnya nggak berhasil. Timurnya mana? Gua ada lah di salah satu tempat persembunyian di sana lah. Dan di Jakarta Timur itu ada komando gue ya, gue komandonya ada Agung, ada Herni Choi, Herni Rokocoy, Herni Manado, kenal lo? Lihat muka tahu kali om. Nah, terus ada Sisi, ada terus semua di Jakarta Timur. Dan beberapa orang lain. Nah, di Jakarta Timur berdua, kemudian Boeing juga ikut sama gue di bawah gue situ juga. Nah, ya udah nggak ngapa-ngapain, keluar nyebarin selebaran pulang balik begitu aja. Akhirnya kan begitu sedikit nggak ada. Nah, gue nggak ngerti juga. Jadi ada spekulasi segala macam lagi. Gue sebagai komando gue punya kurir. Gue namanya ada kurir gembuk. Nah, terus dia yang berhubungan dengan PTL. Dia tahu, dia yang tahu. Karena itu karena kodenya nggak dia dapetin. Nah, dia ngambil itu gue dari kena karena kodenya udah nggak pada detik itu dia harus ketemu di kampung Melayu tapi nggak didapat. Kodenya itu gimana? Dia tahu ya hanya kurir. Oh, Yang tahu yang ngatur kan
Dia yang ngasih tahu gue ngasih tahu, gue putusin. Kita bikin lapis lagi selain kolektif yang kita ada, tapi bikin lagi kolektif lagi, apa namanya, rumah kosmik yang lain. Kalau bisa, kalau ada dana ini, gue cuma nyampein deh. Dari ketakutan itu sejak gue ketangkap itu, nah di Jakarta Selatan juga sama, mereka sudah banyak yang frustasi juga. Banyak yang frustasi karena ditarik kan dari sektornya. Nah, yang awalnya waktu gue lari di KMK, terus bangun apa namanya basis KMK di PDI, si Lukas dan beberapa mahasiswa yang tadinya di Pasar Jumat itu bikin pertemuan mahasiswa tuh dari 2026. Jadi for pertama kali kalau menurut Lukas itu dia yang bangun. Dia yang bangun menurut Lukas. Jadi dia udah membangun siapa yang harus ke UKI, koordinasi, selalu masuk kemana, ini masuk kemana, hari kemana itu udah dikoordinasiin sama. Padahal sebelum ada sektoral, tapi kan kemudian masuk ke sektor, apa namanya, kembali ke sektor, ke komando, sektor kan ditinggalin, akhirnya ninggalin kan. Nah, baru di akhir-akhirnya ketika muncul isu vaksin non permanen. Nah, Itu apa? vaksin non permanen itu pemikiran baru dalam sebuah keputusan organisasi yang nantinya partai bawahnya harus mengakui kalau dia benar. Jadi boleh lu mengambil, tapi lu nggak boleh mengajak. Jadi vaksin non permanen itu, misalnya gue nggak suka dalam partai ya, dalam partai ada keputusan misalnya pembentukan komando sektor-sektor. Tapi kemudian ada pemikiran mengorganisir sektor-sektor, kan dua. Ada dua pemikiran. Nah, pemikiran kedua itu yang disebut vaksin non permanen karena menyalahi keputusan partai. Nah, vaksin non permanen ini rupanya itu yang paling getol itu bukan Lukas malah masukan dari Asep Salmin. Nah, Asep Salmin dengan Roy itu sejajar posisinya. Dia organisasi legal ya. Di organisasi bawah. Dia tuh posisinya sama. Nah, tapi yang selalu dijadikan apa namanya kandidan tuh si Lukas karena non vokal apa gua nggak ngerti. Nah, dia tapi terlepas tidak tunduk sama keputusan organisasi atau tidak termasuk ke komando itu seharusnya diputuskan di Kongres seharusnya pas situasi sudah damai. Nah, gua dengar di akhir 2000 setelah reformasi itu nggak diputusin tentang vaksin non permanen ini. Padahal di situ yang bisa kita menceritakan bagaimana ada sambungan antara NBR, jalur revolusi NBR, dengan walaupun terlambat ya, dengan Semanggi, dengan peristiwa Semanggi 192 itu ada korelasinya karena jalurnya sama. Nah, itu yang harusnya dia, walaupun terlambat di 98-nya, karena kita nggak bisa ngerebut DPR kan, yang ngerebut itu kan orang yang Amin Rais CS. Akhirnya kita tarik mundur, masanya terlibat masuk ke DPR. Nah, itu yang kemudian apa namanya harus kita lihat korelasinya. Nah, ini seharusnya sebagai ya kita kan katanya organisasi yang mau maju ya. Harusnya kita mengakui bahwa ada kesalahan organisasi dan mengakui bahwa keterlambatan pada saat kita kalau kita dari awal sudah masuk ke sektor yang di PDIP tetap bertahan karena prinsipnya kalau dia memang organizer, karena OS itu kan bukan organizer. OS itu kalau dalam organisasi bawah kiri itu organisasi itu kan teoritis cuma baca gitu, tapi yang praktek itu jarang. Kalau orang-orang pas di masa pasti pikir Islam. Gue di masa PDI aman-aman aja.
yang kalau legal dia halo-halo kayak Herman ya cepet lah itu dihilangin ya, ya kan. Nah, apalagi dia ketahuan sama PRD pula ya, lagi cari-cari gitu kan, cepet itu nah itu yang keputusan untuk membuat memang ini struktur pemberontakan memang. Komando ini. Komando itu memang struktur pemberontakan. Ketika masa sudah kebencian massa terhadap masyarakat itu, dia pasti akan, kita dapat keuntungannya nih yang kita jagain di setiap di pinggir-pinggir Jakarta itu. Nah itu, tapi buktinya enggak. Nah artinya proses pengorganisirannya kita itu menurut gue bagus di sektor-sektor. Satu ya, itu yang harus ditutup. Kedua, yang menjadi pertanyaan menarik, gue nggak mau menyalahi organisasi bawah atau konspirasi. Kan banyak nih teori-teori konspirasi nih, biasanya Agung dengan tikus merahnya tuh yang sering buat tulisan tentang konspirasi kiri ya. Tapi gue nggak mau terjebak ke sana lah. Gue mau coba, karena harus kita buat sebagai seilmiah mungkin, kiri itu harus kita buat seilmiah. Artinya gini, pada saat itu memang bantuan segala macam kita nggak tahu apakah ini tujuannya, karena situasinya belum matang banget gitu untuk menjadi sebuah pemberontakan, membuat struktur komando dengan sistem yang belum matang. Itu kan apa memang benar atau enggak kita nggak tahu. Nah itu yang harus di benar-benarnya. Kedua, bantuan ini memang banyak. Nah bantuan ini disalahkan atau enggak, gue nggak ngerti pada saat situasi itu. Bantuan dana nih, apa gimana? Bantuan dana, ada bantuan kayak misalnya nggak bisa dipungkiri, pimpinan partai itu menurut kurir gue ya, itu hidupnya enak mereka. Timbang kita yang di komen ya, mereka hidupnya enak. Maksudnya di hotel segala macam. Ini menurut informasi kurir ya, jadi kurir gue. Nah, karena kan dia berkoordinasi kan, dia sering ketemu. Terus itu satu. Kedua, tapi di satu sisi kesenangan mereka kan dibalas dengan tanda tindih sebenarnya. Jadi nggak maksudnya gue mau mengatakan ya kita sebagai anti kiri atau bagaimana jangan bikin opini yang macam-macam lah gitu. Misalnya mereka hidupnya enak, dibiayai, mungkin aja iya dibiayai segala macam ya mungkin aja. Ya tapi kan itu untuk perjuangan gitu, dan selama itu perjuangan sih sah-sah aja nih, gue sudah ada masalah. Nah, tapi itu poinnya di situ. Nah, yang menjadi poin perdebatan yang harus kita akui adalah ketika kita terlambat memimpin dengan sektor tadi, sektor mahasiswa dan sektor itu terlambat. Untung nggak terlambat jauh sih sebenarnya. Gua masih bisa mengorganisir, bikin organisasi Kobar. Lukas masih bisa bikin kongrat gitu, yang akhirnya mimpin di Semanggi 1. Kita masih pakai jalur revolusi segala macam. Artinya semua kita pakai. Tapi kan alurnya itu situasinya kita udah lihat. Penggantian rejim ketika Semanggi itu udah Soeharto udah turun ya. November. Soeharto udah turun segala macam. Tapi situasi kepemanasannya sudah ada. Makin lama ketika 98 pemilu segala macam berubah lagi strateginya. Pembahasan soal vaksin non permanen ini nggak pernah dibahas tuntas. Harusnya itu dibahas dulu dituntasin, sehingga pasti yang anti pemilu itu pasti mahasiswa. Pasti yang anti pemilu itu pasti mahasiswa yang anti pemilu. Tapi kita harus objektif, dan yang mendukung PRD ikut pemilu juga pasti bukan mahasiswa, mayoritas pasti bukan mahasiswa atau organisasi yang dekat dengan massa. Nah, pada situasi seperti itu di 98 di pemilu itu lah 99. Di 99 di 99 itu orang sudah berpikiran, gue kan di Tangerang tuh jago di KPW atau KPK gitu. Nah itu mengorganisir, gue tetap dijadikan
OS-nya di KPK ini. Nah, sistemnya memang dibuat seperti itu sebenarnya. Nah, pada saat yang ngerti tentang kerjasama atas bawah, nggak menjadi permasalahan tuh. Gua ada di Tangerang pada saat itu, nggak ada masalah. Gua misalnya sama Jimmy yang jadi ketua KPK-nya, sama gua ada di itu, nggak ada jadi masalah. Kita nggak jadi perdebatan. Ya akur-akur aja gitu. Karena gua mau organisir masa, Jimmy yang orasi kalau ada segala macam. Pembagiannya udah jelas. Nah, tapi itu berkembang di Jakarta, berkembang di pimpinan pusat, friksi-friksi itu berkembang. Ya, gue nggak ngerti lah, sampai terjadi perpecahan segala. Nah itu satu. Kedua, ini karena udah mulai gabung nih semuanya, antara Liga dengan mereka udah gabung semua. Yang kedua adalah keputusan juga, keputusan harus ikut pemilu atau baik, pasti jalan-jalan aja ya. Nah tapi menurut gue itu juga dualisme, yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh masyarakat sebenarnya. Sebagai sebuah antisipasi ada organisasi yang jaga-jaga nih ya. Kalau pemilu lu curang, gue revolusi nih. Kasarnya seperti itu. Ya itu adalah PRD. Tapi kan cuma sebagai organisasi yang menginformasikan kalau curang kan revolusi. Sama seperti aksi tanggal 25 kemarin apa aksi itu, kalau DPR yang gua bubarin ya nggak bisa bubarin rakyat nih. Kasarnya gitu. Kalau kerja lo nggak benar, anggota DPR ya rakyat nanti ngebubarin. Ya seperti itulah. Tapi ini tidak berbasiskan kesadaran massa, sehingga pada saat itu keinginan pimpinan yang jauh dengan massa, karena kan banyak yang sembunyi kan, jauh dengan massa, dia menganggap masih revolusioner. Ketika kita kampanye gabung dengan PDIP, AA nyamperin gue, lu Jam, lu kenapa nggak pimpin aksi massa, kenapa pada joget-joget nih? Gue juga ngerti mereka pada joget-joget, kenapa? Ya euforianya pada situasi seperti itu, walaupun sebagai kader kita nggak boleh mengekosong kesadaran massa ya. Tapi ya itu kondisi objektifnya, massa pada saat itu sudah tidak bisa lagi diajak untuk melakukan aksi massa menentang sebuah, harus ada kan yang kalau teman tentang itu siapa sih Nah, pada saat itu Musuhnya udah nggak ada. partai tidak membuat musuhnya yang secara legal, secara kasat mata nggak kami lihat. Kalau itu dibilang curang, siapa yang curang belum terlihat juga pada saat itu. Itu intinya. Nah sampai akhirnya gue udah nggak terlibat lagi tuh setelah PRT kalah. Tugas gue ya cuma membawa massa. Kemudian sampai saat itu gue balik, dan isunya yang santer itu tentang korupsi di pimpinan pusat. Gue udah makin males, gue bilang, gue bikin surat pengunduran diri. Gue pertama gue nggak pernah dipecat dari PRD, gue nggak pernah bikin salah di PRD, gue mengundurkan diri. Belum mengundurkan diri sih sebenarnya, gue minta ini juga yang salah di surat gue sebenarnya. Gue minta agar gue dinonaktifkan, karena gue pada saat itu mau fokus mau menikah. Kalau itu gue sama Alizan mau menikah, mau kerja. Pada itu gue udah kerja, dan gue coba untuk membantu beberapa teman yang memang lebih butuh. Karena gue waktu itu di salah satu majalah, gue bawa salah satunya yang gue bawa itu ketimbang kita terjebak kepada isu recehan, isu korupsi kan. Iya, jadi gue tarik itu aja sih dikirakan di situ. Nah, untuk mematerialkan itu sebenarnya yang bisa cerita tuh mungkin Lukas. Kalau mau wawancarai Lukas. Tapi kalau karir gue ya cuma sampai situ aja. Pas 99 berarti. Enggak, sampai tahun 2000-an. 2000 gue udah nggak ada. Pokoknya 2000 gue udah nggak. Kalau pecahan tuh siapa? Pecahan PDS itu? Gue kan di bawah. Gue kan di Tangerang. Gue dengar, karena gue dengar lah itu yang gue cerita itu. Iya. Nah jadi kan ada tuh pecahan PDS itu gue cabut. Udah nggak. Aneh gak? Udah.
kacau nih gue bilang. Itu sih sebenarnya. Nah, tapi gue sebenarnya ini dalam teori kiri ya, dalam pengorganisiran yang gue tahu ya sebenarnya seharusnya dalam gue ini kalau mengkader seseorang gue selalu melihat orangnya, aktivitas orangnya. Udah melakukan berapa kali lu melakukan aktivitas revolusioner, entah aksi massa, entah apapun lah, graffiti action lah segala macam lah, kita akan melihat aktivitasnya. Tapi ketika aktivitasnya udah makin tinggi, jangan kemudian memundurkan aktivitasnya. Misalnya contohnya gini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh kolektif walaupun itu sedikit peran komando ya, walaupun komando pada peristiwa Semanggi itu juga ada, maksudnya elemen-elemen mereka juga dilibatkan untuk terlibat aksi dalam peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu. Dan itu, tapi kan dari peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu menghasilkan figur pimpinan baru gitu. Figur pimpinan baru, ada Lukas, ada Ian Kartun, ada segala macam. Kemudian dia harus, orang-orang revolusioner baru ini harus berhadapan dengan orang-orang revolusioner lama yang sudah sebenarnya sudah aktivitasnya sudah terkungkung oleh penjara, oleh tembok segala macam. Tapi ada sebuah kelompok yang aktivitasnya baru, seharusnya ini yang diangkat menjadi organisasi baru, entah dia bentuknya organisasi bawah maupun organisasi atas. Nah pertanyaannya kemudian di mana organisasi lama itu? Nggak apa-apa dibubarin, kita berkali-kali ngebubarin, kita berkali-kali ada orang yang jago ngebubarin kelompok-kelompok mahasiswa yang itu jadi figur di Jogja. Andi Munajat. Pernah dengar aja. Andi Munajat ini kelompok yang jago membuat kita kompleks semua untuk kepentingan dia. Jadi masanya bisa konflik terakhir. Oh split gitu. Ya split soalnya. Jadi wajar dalam sebuah organisasi revolusioner, ketika dulu nggak revolusioner, lu split lu gantikan dengan yang baru, itu wajar gitu. Seperti wajarnya ketika Partai Persatuan Rakyat Demokratik kemudian berubah jadi Partai Demokratik dari Sugeng Bahagia ke Bendina Sujatmiko, itu wajar aja. Nah itu seharusnya yang berlaku ketika setelah reformasi. Apa yang dilakukan apa yang dilakukan Dwi itu harusnya, walaupun Dwi itu anak baru, itu yang diakomodir. Ketika pertemuan itu gua nggak diundang, padahal gua yang merekomendasikan 2 nama untuk masuk ke organisasi di bawah, karena si Dwi itu rupanya cuma di Popor, belum sampai di bawah. Nah gua rekomendasikan itu karena tanggung jawabnya tanggung jawabnya Linda itu besar. Jadi yang gua buka itu tentang organisasi di bawah, 2 organisasi, ada organisasi di bawah, ada organisasi yang ilegal, ada organisasi legalnya. Nah yang organisasi yang di bawah ini gua udah buka sama Linda sama Lukas di 98, 99 lah. Gue udah buka sedikit sama mereka. Maksud gue itu kan gue udah rekomendasi agar mereka juga dilantik. Rupanya perannya Dwi sama Linda ini nggak diakomodir sama partai. Soalnya kalau diakomodir, udah nih orang anak baru ini, kita nih yang tua-tua ini nggak harusnya digantikan secara otomatis ya, karena aktivitas revolusioner mereka ya berbeda. Ini digantikan dengan yang tua-tua cukup jadi OS aja, nggak usah jadi organisasi sentral, komite sentral lagi. Komite sentral kasih aja yang muda-muda. Nah ini tidak berlaku, malah digabungkan PRD yang lama yang baru pulang dari penjara, yang baru turun dari penjara dimasukkan di situ. Jadi malah jadinya mainan elit-elit politik pada saat itu. Akhirnya kita jadilah sampai kondisinya sampai sekarang kita bermain di lingkup elit politik, tidak menjadi sebuah organisasi
revolusioner ya, nggak jadi organisasi. Oh, jadi tetap masih senioritas Om Jatuh ya? Maksud senioritas gimana ya? Jadi tadi yang tua ini jadi akhirnya yang mudanya ketutup gitu. Sebenarnya udah ada keberanian itu. Kalau menurut ceritanya si Roy kan dikeluarin juga dari PRJ. Yes, alhamdulillah. Iya kan? Dia bilang mengundurkan diri ya. Itulah dia mengundurkan diri atau siapa? Itu gua udah nggak terlibat di situ. Gua udah nggak tahu itu zamannya Petrus. Jadi Petrus itu kan memang orang organisasi. Gua tahu dia orang Semarang dan sangat jago dengan organisasi ya, maksudnya organisasi dia orangnya sangat patuh dengan organisasi. Jadi orang-orang yang nggak disiplin lewat ya. Tapi kelemahannya dilihat Petrus berapa tahun di penjara, situasi dan suhu politiknya berbeda dengan teman-teman yang baru keluar, baru melawan kemarin. Nah itu yang harusnya diangkat. Nah itu disadari sama Dogi dengan teman-teman kolektifnya di Biasawa itu harusnya berubah menjadi partai baru, sehingga sekarang nggak ada lagi partai kiri baru tuh sudah nggak ada lagi. Nah, gue nggak tahu ya, karena kan setelah tahun 2000 gue udah kerja dan gue sih harapan gue sih masih ada organisasi sendiri yang apa namanya sebenarnya gampang, tinggal ngikutin aja aktivitas gerakan dilakukan terus menerus dan konsisten, nanti ini jadi sebuah gerakan sendiri sih sebenarnya, dengan kesadaran kolektif bareng-bareng, bangun organisasi bareng-bareng. Nah seperti kemarin misalnya ini kan dua-duanya project. Situasi kemarin misalnya tabrakan kemarin memang itu momentum membuat organisasi sendiri di luar organisasi apa namanya supir Gokar ya, Gojek harus bikin organisasi sendiri yang permanen gitu. Bikin organisasi ojek permanen yang semuanya bisa gabung di sana dengan satu bendera yang sama, sehingga itu bisa jadi organisasi penekan. Tapi gue sih bingung nanti kalau udah tahu strateginya kayak Boeing kan udah tahu, tiba-tiba sekarang jadi staf ahli jadinya apa? Komisaris jadi komisaris ini, aduh kata itu. Nah itu pentingnya orang apa namanya gua tuh Boeing terus ada beberapa teman melihat kalau Boeing dia tidak jelas Boeing itu pintar. Boeing pernah cerita sama gue, organisasi sekarang enak loh, kita dibayar. Kalau dulu kita pakai duit kita sendiri organisasi. Kalau zaman sekarang ada organisasi, ada patungannya, segala macam, kita luar biasa banyak. Mungkin yang kayak gitu yang menyebabkan semangat revolusionernya terbagi antara pencari uang dari anggota sama apa namanya melawan hak-hak buruhnya gitu. Mungkin itu aja sih yang apa namanya yang bisa gua share ke teman-teman. Mungkin itu yang gua tahu ya selama gua aktif menjadi aktivis di PRI. Tadi saya mau nebelin yang ketika muncul tokoh-tokoh baru, kan ada pernyataan harusnya organisasi dibubarin aja. Itu yang atas atau yang bawah yang dibubarin? Dibuat baru itu. Kalau organisasi kan gini, nggak bisa kalau organisasi bawah, namanya kiri itu organisasinya di bawah. Dia baru legal ketika sosialisme cita-citanya itu sudah terbentuk. Jadi prinsipnya seperti ini. Kan selalu gue bukan pengikut revolusi tahap-tahap ya, tapi prakteknya ya mau nggak mau ya ini tahap-tahap. Gue nggak mau dibilang juga nanti yang gue omongnya ini adalah bagian dari tahap revolusi tahap-tahap. Jadi gini, sebenarnya kan jadi keterbukaan itu yang di bawah dan di atas harus kita lihat dengan suhu situasi politiknya. Nah, ini kan kemarin itu terjadi dua apa namanya keterbukaan demokrasi lah, orang bisa bikin organisasi lagi banyak dalam macam 98. Nah karena ada ini ruang yang ilegal ini yang tadi tidak bisa bikin organisasi, udah nggak boleh lagi jadi yang ilegal, dia
naik posisinya, begitu juga yang di atas ini juga menjadi senior, jadi lebih ke atas, lebih ke terbuka dia. Jadi peran ke kiri, jadi gini, dulu tuh awal-awal gue ngeliat udah bagus banget, karena slogan sosialisme pada saat itu udah masih kencang. Di tahun 2000 gue masih dengar PRD ngomong masih sosialisme, masih apa namanya, itu masih itu. Artinya ini udah mulai didorong kayaknya dari ke atas. Tadinya gue pikir seperti itu. Nah, tapi kemudian, jadi prinsipnya seperti tadi ya. Jadi mengikuti ini loh, mengikuti tahapan-tahapan itu di demokrasi. Kemudian setelah demokrasinya udah kelar, ada ruang untuk apa namanya lebih maju lagi. Kita maju ke tahap yang lebih tinggi, itu sosialisme. Nah, ketika sosialisme, mana organisasi yang memimpin? Di bawah. Dia udah legal murni program sosialisme, tapi ketika dia masih demokrasi, yang SL tadi dia harus memimpin, dia mimpin dong di tengah. Ketika masalah represif, dua-duanya ini di belakang. Logikanya sesederhana itu sebenarnya. Oh, berarti tapi kan 2002-2003 itu kan popornya naik kok. Popornya ya? Iya, di situ harusnya. Gue udah seneng banget kalau popor itu jadi. Tapi kan PRD-nya masih ada. Ada. Tapi jadi bagian dari popor. Iya, bagian dari popor. Iya, itu benar nih. Ya tadi gue bilang, tapi seharusnya yang muncul ini tuh popornya, bukan PRD-nya lagi. Figurnya. Jadi gini loh, bukan PRD itu nama organisasi, bukan nama ideologi. Percaya nggak lu? Sekedar nama doang. Cuma sekedar nama. Jadi gue takut ngomong kayak gini sama teman-teman, menganggap anti PRD. Bukan, PRD itu jangan diputuskan. PRD itu cuma sebatas nama seperti kita bikin komite aksi apa, kemudian besok misalnya digebuk hilang, dia buat lagi gitu. Itu cuma sebatas taktis, karena itu ada persatuan. Ketika itu berubah persatuan orang yang nggak benar, diubah jadi partai. Nanti kalau nggak benar lagi, berapa partai kita bentuk pernah gitu, ubah pasangan. Maksud gua, ketika ini udah nggak populer sih, pasti populer karena orang kan pada 27 Juli siapa sih nggak kenal sama PRD. Mungkin itu tujuannya teman-teman mempertahankan PRD karena ada kasus 27 Juli. Investasi politik lah. Ada investasi politik, ada Budiman, ada segala macem. Nah pertanyaan nih, kalau kita bicara sekarang, investasi Budiman masih berpengaruh nggak? Investasi Dita masih pengaruh nggak? Pada pengaruh semua. Ya kan? Kalau dulu mungkin mereka masih bergabung ya, masih bergabung. Coba pada saat itu dideklarasikan, dibubarkan, seperti membubarkan Smith. Smith itu ada kegiatan membubarkan Smith. Smith itu ada kegiatan membubarkan Smith di Hotel Indonesia. Gue datang, gue kadang-kadang kaget, lah kok saya dibubarin, kenapa ya? Karena ada LND. Dibubarin, itu yang benar logikanya. Dia mengakui organisasi baru yang muncul, organisasi mahasiswa, karena Smith kan ngapa-ngapain. Iya kan? Berarti harusnya waktu popor itu orang-orang baru yang muncul. Iya, yang memimpin secara legal. Yang memimpin. Iya, kayak tapi sih sebenarnya udah orang baru, tapi kenapa harus ditarik ke PRD? Ke organisasi yang mereka bangun aja, apa tuh namanya? Misalnya Korma, ya itu mesti organisasi mereka ya, mereka mendeklarasikan kemudian bikin organisasi baru. Di situ aja buat organisasi baru dan melawan terus. Udah, jangan diatur-atur mereka. Gitu. Nah, kalaupun mau romantis, bikin nggak apa-apa PRD, tapi jangan jadi pengontrol, kuat banget kontrolnya gitu. Nggak apa-apa kalau mau sebagai romantisme kayak KBRD aja dijadiin kayak gitu, nggak ada masalah. Tapi kan kalau popor itu tuh waktu naik ke atas. Ini contohnya yang sederhana deh, begitu mudahnya Jabo berubah bikin partai baru tuh. Prima. Ya, cuma dalam politik itu semudah itu aja. Tapi kan orangnya lama. Di Jabo kan orang lama. Iya,
Ya nanti kita di Popor juga masuk di Popor, tetap masuk di Popor. Misalnya ya, PRD bubar, gantinya Popor misalnya. Ya kita masuk ke Popor, PRD masih masuk ke Popor semua. Karena mereka pasti melakukan aktivitas yang dilakukan oleh Popor, bukan aktivitas yang dilakukan oleh PRD. Pasti yang dilakukan. Kalau maunya gue, bukannya kemudian itu teori itu benar atau enggak, tapi ya mari kita berdebat gitu loh. Kalau misalnya perdebatannya ini salah, kok kenapa ada orang kemudian bikin komite aksi kemudian besoknya dirubah, diganti lagi organisasi baru, terus dirubah diganti organisasi baru. Kenapa? Karena dia nggak menjadi, dia organisasi itu tidak memegang ideologi organisasi tersebut ya. Nah, apalagi jadi gini. Tapi jangan potong gue dulu. Maksud gue, ketika PRD dengan Sosdenkarnya, kenapa Sosdenkar? Ini kan kita bicara ideologi nih kemudian, organisasinya PRD pada saat dideklarasikan itu Sosial Demokrasi Kerakyatan. Finish tuh, nggak bisa dirubah-rubah. Gue nggak tahu dia mau model lupa jadi Pancasila, gue nggak ngerti. Nah, pokoknya itu udah finish aja. Sosial Demokrasi. Artinya di zaman Soeharto mampu kita bicara dan tidak disalahi. Magnis Suseno bilang bukan komunis itu ideologinya gitu ya. Sampai aja kita paham, kita pegang. Nah, Sosdenkar di bawah Sosdenkar ini sebenarnya secara ideologi ada sosialisme di situ. Tadi gue ngomong apa? Ya kolektif itu tadi. Sosialisme. Oh ya, kalau sosialisme itu sudah dideklarasikan di pertemuan kolektif, pertemuan organisasi Popor lah. Itu ada, bisa. Jadi udah batasan itu udah ada. Jadi memang berlapis-lapis. Tapi kan kita harus lihat situasinya. Kalau situasinya, jadi ketika Popor itu naik menjadi menggantikan PRD, apa yang slogan yang dia perjuangkan? Bukan Sosdenkar lagi, bukan sosialis demokratik lagi, tapi udah sosialisme. Bagaimana rakyat memperjuangkan sosialisme? Sosialisme atau sosialisme? Oh, Pelopor, benar-benar pelopor ya? iya, gitu. Logika pelopor. Nah iya, benar-benar jadi pelopor gitu loh. Mau dipukul ke mana? Iya, benar-benar jadi pelopor. Nah, itu yang nggak terjadi kemarin. Ya. Nah, gue boleh berdebat sama orang lain kalau pemikiran gue ini salah. Gue boleh disalahin. Disalahinnya di mana? Kenapa PRD itu masih ada? Gue kan pahit-pahit aja kenapa PRD masih ada, yang mungkin romantisme. Bukan, PRD itu cuma nama, sebenarnya ada organisasinya yang mengatur PRD ini yang namanya Popor. Dan ini seharusnya orangnya gabung aja ke situ semua yang PRD yang terjalin karena ininya PRD di situ. Budiman di situ, tapi Budiman udah nggak mempropagandakan sosialismenya atau split sama sekali. Ini dia. Benar-benar ada benang merah. Ini kan enggak, jadi semuanya serba nggak jelas. Popornya masih ada di PRD, PRD-nya masih ada di Popor. Padahal dua ideologi yang berbeda, sama-sama legal posisinya. Harusnya ketika sama-sama legal, udah kita dibuat. Jadi berpisah antaranya Popor dengan yang PRD. Yang masih pengen cinta sama sosial demokratik kerakyatan, ya udah di situ aja. Tapi yang ini, yang sosialisme, terus di sosialisme. Mungkin itu elemen-elemen yang mendukung boikot pemilu. Jadi mereka ke Popor. Yang mendukung pemilu ke Sosden. Udah selesai gitu. Itu kemarin saya ngomong sama Japan. Kenapa PRD-nya diparkir sekarang? Kan primanya Pancasila. PRD-nya Pancasila. Kenapa dua-duanya dibawa ke sana? Tapi PRD-nya nggak dipakai apa-apa, diparkir aja udah. Ya iya. Kenapa nggak dipisah aja? Kenapa nggak ada organisasi bawahnya? Iya, itu udah lama itu nggak ada organisasi bawahnya karena mungkin juga, ya itu masalahnya di situ. Nah, pentingnya organisasi di bawah itu seperti itu sebenarnya.
untuk agar tidak diselewengkan untuk kepentingan tertentu ya sebenarnya. Terkontrol. Jadi terkontrol. Dan yang disebut organisasi semi legal atau ilegal itu, dia bukannya tidak beraktivitas, dia beraktivitas dengan tipe corak organisasinya. Kalau dia organisasinya tipe coraknya legal, ya dia akan berjalan di posisi legal. Dan kalau situasinya memang suhunya demokratik, ya dia akan demokratik. Kalau suhunya sudah mengarah ke sosialisme, dia akan berjalan sosialis. Nah, misalnya nih sekarang nih, kalau Prabowo berani ngomong soal anti kapitalisme, ya, kenapa tiba-tiba PRD nggak ngomong soal sosialisme? Ngomong apa? Artinya dimajukan. Ya, dimajukan. Nggak mau. Karena nggak ada organisasi yang maju tadi. Kalau ada organisasi yang maju, pimpinannya udah anti kapitalis, udah anti Amerika segala macam. Ini ya. Ada yang dimajuin aja sekali ya. Ya. Mudeng gua. Iya mudeng. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya. Nah, tapi ya kita nganggapnya kayaknya rumit gitu. Kalau nganggap sama orang di luar kita mungkin bicaranya jangan waduh apa ya udah ngasih gitu. Ya lu bagaimana bikin organisasi kalau nggak mulainya dari ilegal? Coba, bisa nggak? Nggak bakal bisa, kan mulainya pasti diem-diem dulu. Iya, apalagi ideologinya jelek. Iya. Bertentangan sama Pancasila. Kayak gitu. Kalau kita melihat sekarang diaspora PRD yang ada di kekuasaan gimana? Saya? Biarin aja, kan orang cari makan sebenarnya. Karena kan itu rezekinya dia sebenarnya. Asalkan dia jangan menjual aktivitasnya dia. Kalau dia menjual aktivitas revolusioner yang dia untuk jabatan tertentu, ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi yang nyelamatin dia adalah tetap yang mengangkat dia. Seperti gini, gue bukan ngangkat Reza ya, maksudnya ada beberapa teman-teman yang di atas itu. Sebelumnya Reza, Andi Arief, yang masih mau membantu teman-teman misalnya. Minimal itu aja, misalnya ada yang kesulitan atau kesusahan segala macam, jadi bisa membantu. Itu tuh udah cukup baik sih sebenarnya. Tapi ada juga teman misalnya yang nggak mau ketemu sama kita aja mungkin nggak mau gitu misalnya. Nah itu juga, atau nyumbang juga nggak mau. Nah itu ya, menurutnya sih jangan sampai seperti itu. Dulu kan jadi orang kan karena kita orang. Iya. Nah itu yang maksud gue sebenarnya nggak mau ngomong kayak gini kan, apa namanya, lu berjuang pamrih, bukan masalah pamrih atau nggak pamrih, tapi ya gue harus ngingetin teman-teman gue juga yang udah jadi orang gitu. Ya minimal lu jadi orang, terlepas lu kemudian zigzag dengan cara lu sendiri gitu, lu ninggalin kawan-kawan lu, tapi lu tetap lu sebagai pemuda yang membuat watak lu itu yang kita orang gitu. Jadi nggak bisa lu tinggalin. Bisa lepas dari sejarah. Bisa lepas dari sejarah. Terus seperti itu. Terus kawan kita gitu. Seperti itu aja. Mau lu ajak atau enggak yuk. Kalau harapan masih ada soal gerakan kiri. Nah ini menarik juga nih diskursusnya nih. Menarik. Jadi gini. Kalau dulu, ini kan yang kita cerita ini soal organisasi kita aja. Zaman dulu tuh ada organisasi sekawan. Ini benar-benar PKI kalau ini. PKI lama maksud gue. Oh, Gue ketemu sama orang PKI lama. Nak ruwet dia. Dia bilang aja kan, ambil kan. Ambil. Camaran. Ini setiap 30 tahun sekali akan terjadi. Pertama dia menganalisa lahirnya gue dulu. Anak lahir tahun berapa nih? Tahun 70. Wah itu situasi lagi sulit-sulit negara ini. Setiap 30 tahun negara ini akan terjadi kepemimpinan baru, apa krisis gitu.
Setiap 3 tahun. Nah, coba lo analisa sendiri sekarang. Nah, gue sedikit percaya sama asumsi orang lama ini. Setiap 30 tahun pasti akan terjadi krisis. Bisa krisis itu dampak dari kapitalisme itu sendiri. Kalau kita bicara secara teori ya, entah dia overproduksi segala macam, atau ya dari krisisnya kapitalis. Karena kapitalis kan kalau menurut kata Marx kan membuat kuburannya dia sendiri. Iya. Nah, setiap 30 tahun. Karena itu gue selalu ingetin teman-teman gue yang ada di atas. Kalau Prabowo berhasil, kan hampir 30 tahun ya? Iya. Berhasil melewati 30 tahun, Indonesia akan maju. Tapi kalau dalam 30 tahun terjadi lagi peristiwa 30 tahun kayak zamannya Soeharto, ya gue dan gue nggak tahu kenapa orang lama itu bisa berasumsi seperti itu. Setiap 30 tahun pasti akan terjadi krisis. 65 ya. Nah, sebelum 65 gue nggak tahu, ada 30 tahun sebelum 65 sudah apa? Adanya kan 48 lah. 26 dulu lah. Sebelum 65. Sebelum 65 45 dong. 65 45 tuh. Peralihan dari Setiap 30 tahun. Nah, lu lihat tapi itu 20 tahun. setelah 65, nah itu ada apa? 65 ya 35, tahun-tahun 30-an gitu ya, 35. Ya itu masa-masa pergerakan juga. Itu pergerakan. YPKI-SDV kan 26 pemberontakan pertama tuh, baru 28 Sumpah Pemuda ya kan, terus 45 Ya hitungnya bukan di 45-nya, hitungnya dari 65-nya. dari 65 nya Dari peristiwa besarnya itu 30 65, 30. 35 itu. Kalau kakak atasnya ketahuan lah ya, 95, 96 ya, 27 Juli. Jadi kalau 65 dikurang 30 ya 35-an. Ya peristiwa pergerakan itu. Ya, yang masa-masa yang masuk ke revolusi fisik. Kesadaran politik baru muncul di situ. Nah ini kita nggak tahu. Ini situasi setelah 30 tahun ini kita nggak tahu. Kalau misalnya memang mau baik sekalian sama larangannya, kalau mau jahat pun jatuh sekali. Itu aja sih sebenarnya. Kayak Noel gitu, mau jadi maling ya maling sekali. Makin ragu ya. Maling kalau sedikit Iya, nanggung ya. nanggung lah. Ketahuan kali Pak. Buat ukuran wamen cuma segitu mah. Yang ketahuan segitu. Ya sebelumnya kan kita nggak tahu Iya, sebelumnya kita nggak tahu mobilnya kekayaan yang banyak. Iya. Gitu aja sih. Gimana? Kayak cukup kayaknya. Gue nggak berani panjang-panjang, yang gue tahu aja. Ya sementara itu aja lah. Itu Bang, silakan. Ya untuk hari ini sore ini selesai dulu ya. Untuk selanjutnya nanti kita nyambung lagi. Terima kasih.